welcome to Texco Talks. Texco Talks merupakan podcast dari Texco Solution yang akan membahas mengenai tax, accounting, custom, dan juga legal. Hari ini merupakan episode ke-8 dari Texco Talks yang akan membahas mengenai strategi tax planning pada PPN. Dan sebelum kita memulai episode kali ini, kenalin saya Calvin Nanda yang akan jadi teman ngobrol kalian dalam beberapa menit ke depan. Kali ini, narasumber yang akan menemani kita adalah salah satu junior associate di Texco Solution. Halo Kak Zalfa, apa kabar? Baik Kak Calvin, Kak Calvin apa kabar? Baik juga Kak. Mungkin nih sebelum kita memulai obrolan ini, mungkin Kak Zalfa bisa perkenalkan diri ke Sobat Texco Talk yang sedang menonton episode kali ini. Oke, terima kasih Kak Calvin. Perkenalkan, saya Zalfa Alexandra. Saya adalah junior tax associate di Texco Solution. Oke Kak. Nah Sobat Texco, nggak usah berlama-lama lagi nih, kita langsung mulai aja Kak. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai strategi tax planning pada PPN, mungkin alangkah baiknya kita mulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu ya Kak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan PPN itu dan kenapa kita harus memahami mengenai pajak itu sendiri? Oke, PPN ini pajak pertambahan nilai karena pajak ini dikenakan pada setiap transaksi melakukan barang atau jasa. Nah, pajak ini juga termasuk pendapatan utama bagi negara. Nah, pentingnya nih kita memahamin PPN ini karena setiap transaksi ini ada, jadi kita nih harus memahamin banget. Karena kalau misalnya kita nggak kelola PPN dengan baik, maka pengusaha itu bisa kena masalah hukum atau bisa juga kena denda yang signifikan. Oke Kak. Nah, terkait dengan penjelasan PPN dari Kak Zalfa tadi nih Kak, mungkin ada yang mau saya tanyain, PPN itu terdiri dari apa aja sih Kak? Oke, PPN itu ada pajak masukan, ada pajak keluaran nih. Untuk pajak keluaran misalnya ada suatu masa pajak. Nah, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, itu akan timbul pajak terutang yang masih harus dibayar. Nah, sebaliknya nih, jika pajak masukan lebih besar dari pajak keluaran, maka yang terjadi itu adalah lebih bayar. Nah, lebih bayar ini bisa dikreditkan, dikompensasikan, dan direstitusi. Nah, kalau nggak salah nih Kak Zalfa tadi sempat sebut tentang pajak keluaran. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Texco nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan pajak keluaran itu sendiri? Oke, pajak keluaran itu adalah pajak yang dipungut oleh pengusaha kena pajak saat melakukan transaksi barang atau jasa. Oke Kak, yang Kak Zalfa jelaskan tadi mengenai perihal pajak keluaran. Iya, betul. Dan yang satunya kalau nggak salah saya dengar itu tentang pajak masukan. Nah, mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Texco nih Kak, apa sih yang dimaksud dengan pajak masukan itu juga? Oke, pajak masukan ini adalah pajak yang dibayar oleh pengusaha kena pajak yang melakukan transaksi untuk keperluan usaha. Nah, pajak ini bisa dikreditkan ke masa berikutnya sehingga bisa mengurangi total kewajiban pajak terutang yang masih harus dibayar. Oke Kak. Respon penjelasan Kak Zalfa mengenai pajak masukan tadi nih Kak, kapan sih faktur pajak masukan itu dapat dikreditkan Kak? Oke, faktur pajak masukan itu dapat dikreditkan saat faktur pajak diberikan. Oke. Nah, tapi jika wajib pajak belum mau atau belum ingin mengkreditkan faktur pajak tersebut, faktur pajak ini bisa dikreditkan ke masa berikutnya. Tetapi juga perlu diingat, paling lambat itu masa kreditkan 3 bulan setelah akhir masa pajak. Oh gitu ya Kak. Dan apakah semua faktur pajak masukan itu semuanya dapat dikreditkan Kak? Oke, tentunya tidak semua ya faktur pajak masukan itu dapat dikreditkan karena sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan juga ada beberapa faktur pajak yang tidak dapat dikreditkan. Contohnya itu faktur pajak masukan pembelian BBM dari Pertamina. Nah, siapa sih Kak yang dapat melakukan pengkreditan pajak masukan dan apakah harus pengusaha kena pajak atau PKP Kak? Oke, tentunya yang bisa mengkreditkan faktur pajak masukan ini hanya PKP ya, pengusaha kena pajak. Karena hanya PKP saja yang memiliki hak untuk mengklaim PPN dari faktur pajak masukan saat pembelian barang atau jasa.
Nah, bagaimana nih Kak jika case-nya pengusaha atau wajib pajak tersebut belum dikukuhkan menjadi PKP? Apakah wajib pajak tersebut dapat mengkreditkan pajak masukan itu Kak? Oke, atas pajak masukan yang telah dibayar oleh pengusaha kena pajak nih, tapi pengusaha kena pajak ini belum dikukuhkan sebagai PKP, maka itu tidak dapat mengkreditkan faktur pajak masukannya. Tapi jika sudah dibayar, ini bisa dibiayakan pada laporan keuangan wajib pajak. Nah, kita udah bahas nih Kak terkait dasar-dasarnya. Mungkin sekarang adalah saatnya kita masuk ke materi inti sesuai dengan judul kita, yaitu strategi tax planning pada PPN. Sebelum itu, mungkin Kak Zalfa boleh nih bantu jelaskan ke Sobat Texco dan kita semua nih, apa yang dimaksud dengan tax planning itu sendiri Kak? Oke, tax planning ini adalah proses perencanaan pemenuhan kewajiban pajak, tentunya dengan cara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Dengan tujuan ini mengefisiensikan jumlah total pajak yang harus dibayar. Strategi ini juga mencakup untuk mengoptimalkan pengeluaran pajak. Tentunya juga bisa untuk strategi memilih bisnis yang tepat, dan terakhir itu juga bisa untuk memilih insentif perpajakan yang tersedia. Jadi, apa sih Kak sebenarnya tujuan dari tax planning pada PPN itu sendiri? Tujuan utama dari tax planning pada PPN ini adalah untuk mengefisiensikan jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Nah, tentunya dilakukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan. Nah, strategi ini tidak hanya untuk jangka pendek saja, tetapi bisa memberikan keuntungan pada jangka panjang. Tax planning ini penting untuk memastikan bahwa wajib pajak ini sudah mematuhi peraturan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak dan meminimalkan risiko terkenanya sanksi. Jika ada perubahan regulasi terkait PPN nih, bagaimana agar wajib pajak tersebut dapat mengikuti dan menyesuaikan tax planning mereka? Oke, wajib pajak perlu memiliki sistem pemantauan yang baik ya terkait perpajakan. Nah, ini bisa dilakukan dengan cara melihat di lembaga perpajakan, bisa juga di DJP online, karena wajib pajak bisa terus terinformasi. Selain itu bisa juga melalui konsultan pajak, karena di konsultan pajak ini bisa memberikan pembaruan dan panduan untuk melakukan perubahan regulasi apa saja yang terjadi kepada wajib pajak. Apa aja sih Kak yang harus diwaspadai dalam tax planning pada PPN itu sendiri Kak? Oke, ada beberapa risiko yang harus diwaspadai oleh wajib pajak nih. Pertama itu ada kesalahan perhitungan. Kesalahan dalam menghitung PPN atau input pajaknya itu bisa berujung pada denda. Jadi pastikan untuk penginputan atau perhitungannya itu dilakukan dengan cermat. Nah, yang kedua itu yang perlu diwaspadai juga ada terkait keterlambatan pelaporan dan pembayarannya. Karena jika itu terlambat, itu juga akan dikenakan denda. Jadi pastikan dokumen dan laporannya diajukan tepat waktu. Wah, lumayan juga ya Kak resikonya. Oke, terkait case tersebut mungkin Kak Zalfa bisa nih berikan strategi atau tips yang spesifik dalam tax planning pada PPN itu Kak. Oke, ada beberapa strategi yang bisa saya berikan untuk melakukan tax planning ini. Pertama itu bisa penyusunan kebijakan pembelian pada pemasok. Bisa memilih pemasok yang menerbitkan faktur PPN. Nah, dan pastikan faktur PPN itu atas pembelian barang atas jasanya itu bisa dikreditkan PPN-nya. Yang kedua, melaporkan faktur pajak dan pembayarannya tepat waktu, karena jika terlambat bayar faktur pajak itu akan dikenakan denda sebesar 1% dari DPP, dan untuk telat lapornya itu akan dikenakan denda sebesar Rp500.000. Dan itu dendanya ya lumayan juga ya. Yang ketiga itu bisa optimalisasi kebijakan pajak. Wah, sepertinya terkait tax planning itu sangat kompleks sekali ya Kak. Ya. Mungkin dari Kak Zalfa, apakah bisa memberikan tips nih bagi para wajib pajak yang baru memulai tax planning itu Kak?
Oke, saran saya untuk yang baru memulai tax planning itu bisa dilakukan pertama dengan memahami perpajakan. Tentunya yang utama ini dasar-dasar PPN terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu bisa melakukan pencatatan dengan baik dan pastikan semua transaksi itu dicatat dengan akurat. Ketiga, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan profesional seperti konsultan pajak karena mereka bisa memberikan strategi tax planning yang efektif untuk wajib pajak. Kita udah sampai di penghujung sesi nih Kak. Sebelum kita mengakhiri podcast ini nih, mungkin Kak Zalfa bisa kasih sedikit rangkuman atau ada yang disampaikan nggak ke Sobat Texco terkait hal ini Kak? Oke, ya baik. Saya ingin mengingatkan bahwa tentang perencanaan pajak atau tax planning ini bukan hanya tentang efisiensi pengeluaran pajaknya saja, tetapi bagaimana tentang pengetahuan dan perencanaan keuangan yang bijak. Wah, sangat menarik sekali nih Kak pembahasan kita pada episode kali ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan dan sudah kita sampaikan pada episode ini bisa menambah wawasan bagi Sobat Texco yang sedang menonton. Dan pesan saya bagi Sobat Texco nih, selalu update pengetahuan tentang perpajakan saudara. Karena terkait regulasi itu bisa berubah sewaktu-waktu ya Kak. Betul banget. Oke, dan itulah episode Texco Talks untuk kali ini. Terima kasih telah menemani kami dalam diskusi mengenai pajak, keuangan, serta bisnis. Dan jangan lupa untuk tetap terhubung dengan kami di Texco Solution untuk mendapatkan informasi dan tips seputar perpajakan. Atau kalian bisa langsung datang ke kantor kami di Texco Solution. Dan tentu saja, jika kamu suka dengan podcast dari Texco Solution, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel dari Texco Solution. Sampai jumpa di episode Texco Talk selanjutnya. Jaga keuangan serta bisnis kamu dengan baik ya. Sampai jumpa.